Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca gimana sih perasaan dia ke kamu saat ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, like, dan komen, thank you. It means a lot. Kalau kamu punya pertanyaan tentang readingan aku kali ini, kamu bisa tanya di kolom komentar. Sebisa mungkin aku reply, mungkin kalau apa namanya di sela-sela waktu aku pasti aku reply. So far sih seingat aku komen-komen yang udah aku reply semua, karena selain reading tarot aku juga ada kesibukan lain sebagai aku juga punya lembaga ya, grafologi, kemudian analisator fingerprint, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan kepribadian gitu. Tuh, terus untuk kamu sekali lagi ini general reading, jadi situasinya mungkin nggak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau fully resonate dengan situasi kamu saat ini, kamu bisa booking personal reading. Cara kontak aku ada di description box. Bisa kontak via Instagram, TikTok, ataupun kamu bisa chat aku di Telegram. Linknya ada di description box, aku taruh semua di situ. Udah aku ketik, tinggal diklik aja. Kemudian untuk kamu yang ngikutin channel aku tuh tiap hari Senin sampai Jumat biasanya aku terbit jam 11 lewat 11. Kenapa aku pilih jam 11 lewat jam 11 pagi? Karena aku yakin 11.11 itu adalah portal manifestasi. Aku tuh mau kita semua memiliki relationship yang sehat, baik dengan diri sendiri, dengan orang tua, dengan saudara, keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun itu. Karena aku yakin ketika kita memastery yang namanya relationship, kita bisa tahu potensi diri kita, potensi pasangan kita, atau potensi orang sekitar kita. Jadi kalau kita bisa memaksimalkan potensi-potensi itu, aku yakin kualitas hidup kita itu akan jauh lebih baik. Itu. Untuk kamu yang masih bingung atau lupa caranya gimana, cara milihnya, aku biasanya gosok kedua telapak tangan aku supaya lebih sensitif. Pause videonya aku pilih begini dengan mata tertutup. Selain karena aku visual learner yang suka terdistraksi nih dengan gambar dan warna, aku juga mau mengajak kalian untuk lebih sensitif ya, lebih mengasah intuisi, karena kadang apa yang terlihat oleh mata itu tuh bukan kejadian yang sebenarnya, bukan intention sebenarnya. Jadi aku mau kita semua lebih sensitif dengan intention orang sebenarnya. Kadang kan ada orang yang kelihatannya baik, ternyata orangnya enggak. Nah itu cuman bisa dirasakan oleh intuisi kita gitu. Jadi mau balikin lagi seperti kayak kita masih baby itu kan, kalau bayi itu kadang kan kalau ada situasi nggak menyenangkan dia rewel ya. Nah itulah. Jadi kita bisa ngerasain energi-energi yang tidak menyenangkan. Kalau kita bisa menghindarinya, kenapa enggak gitu loh. Itu oke. Kayaknya itu aja dari aku. Kamu boleh pilih sekarang sesuai tema hari ini. Kali ini apa perasaan dia ke kamu saat ini. File nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. Kalau kamu ngerasa ada, oh ini kayaknya ada 2 yang resonate, atau 3-tiganya mungkin resonate, atau kamu bisa gabungin dengan video-video aku yang sebelumnya, karena pasti ada yang berulang pertanyaan-pertanyaannya, itu bisa kamu gabungkan, kamu membentuk satu cerita, alur cerita yang utuh. Oke, kamu pause dulu videonya. Pilihan kamu file nomor berapa itu aku taruh di timestamp, tinggal diklik aja. Oke, see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Kita lihat ya.
Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Apa yang dia rasain sih ke kamu? Perasaan dia sebenarnya ke kamu apa? Untuk situasi saat ini. Tuh, sekali lagi nih general reading, mungkin situasinya nggak resonate 100% dengan situasi kamu dan dia saat ini. Kalau kamu booking personal reading, kamu tinggal klik aja ada DM via Instagram, TikTok, ataupun kamu bisa chat aku via Telegram. Semua aku ketik di description box. Praktis kamu tinggal klik aja. Atau kamu yang mau belajar tentang tarot, boleh kamu bisa kontak aku, nanti kita ngobrol. Perasaan dia sebenarnya ke kamu saat ini. Dia sebenarnya ke kamu saat ini. Dia tuh sebenarnya ya masih bingung juga, kadang kerasa sayang, kadang kerasa enggak. Itu karena mungkin dia disibukkan dengan kesibukan dia saat ini, cuman dia tahu bahwa kamu pasangan dia, kayak gitu aja sih. Itu yang dia rasain saat ini ya, up and down ya, dan kadang kerasa connect, kadang kerasa nggak connect, jadi dia sendiri masih bingung gitu sebenarnya apa gitu. Mungkin karena kamu juga sikapnya agak dingin sama dia gitu, jadi dia bingung nih sebenarnya kamu juga sayang apa enggak sama dia, kayak gitu. Kalau dia ke kamu ya dia tergantung kamunya itu maunya gimana itu, karena dia tuh nggak ini nih dia banyak kendala juga sih dalam ini, maksudnya kamu tuh mix message kata dia tuh, jadi dia itu tergantung kamunya, kamu mau gimana hubungan kalian, dia itu sebenarnya ikut aja gitu loh, kayak gitu. Dan ada kemungkinan mungkin aja kamu dijadikan salah satu pilihan ya, salah satu pilihan artinya mungkin ada pihak lain juga bisa kayak gitu, atau mungkin dia ada masukan dari siapa kayak gitu. Karena kalau gabungan, tapi pada dasarnya kalian ini bukan tidak kompatibel, cuman memang mempunyai kepribadian yang agak berbeda ya. Kalau kamu kan kalau salah satu di antara kalian itu ada tipe yang lebih perencana dan pemikir, kalau salah satu lagi tipenya pelaksana kayak gitu. Sebenarnya bisa sih saling melengkapi, yang satu buat planning, yang satu lagi dia tinggal untuk memanifestasikan aja. Jadi terasa memang ya gitu, dia tuh mau memulai dari awal. Mungkin dia juga pernah, dia ngelihat kamu juga mungkin ini ya, pernah ada trauma kayak ditinggalkan. Ini ada indikasi salah satu di antara kalian atau kedua-duanya lah, kalian itu single parents ya, jadi pertimbangannya itu banyak lah gitu. Kalau kerasa ya ngeklik tertarik, iya, ngerasa bahwa ya memang kamu ibaratnya kayak pilihan yang tepat bisa juga gitu, tapi dia masih banyak yang harus dia lihat lah, maksudnya masih banyak pertimbangannya lah kayak gitu. So far sih di antara orang-orang yang sudah pernah datang ya mungkin dalam hidup dia ya, so far kamu yang terbaik pilihannya kayak gitu. Tapi dia sendiri masih belum yakin karena mungkin prinsip dia itu segala sesuatu itu harus dilihat, harus dibuktikan
Itu coba kita lihat, ambil lagi kartunya. Perasaan dia sebenarnya ke kamu seperti apa? Perasaan dia sebenarnya ke kamu seperti apa? Mungkin mixed message juga dia ke kamu, kamunya juga vice versa ini ya, kayak gitu. Karena mungkin apa ya, banyak hal itu terjadi dalam hidup dia, gitu kan, banyak kesulitan lah, dia lagi melewati kesulitan dalam hidup dia dan terlalu banyak trauma, makanya dia juga masih, maksudnya nggak fokus tentang relationship aja kayak gitu. Jadi kalau dia sinyalnya itu agak membingungkan kamu, ya wajar aja ya, karena itu gitu. Jadi fokus dia itu ke banyak hal gitu. Di samping itu juga dia masih banyak apa ya, banyak kepahitan lah, trauma masa lalu itu yang belum dia selesaikan. Makanya beginilah kurang lebih hasilnya tuh. Terus kayak gitu, dan dia masih banyak apa ya, kayak nyari jalan, masih banyak alternatif kayak gitu. Jadi dia nggak paham dia maunya apa juga gitu. Tapi dalam waktu dekat sih mungkin dia akan find out ya sebenarnya feeling dia ke kamu apa, karena ini sudah cenderung itu memutuskan bahwa ya memang kamu pasangan yang pas menurut dia, feelingnya seperti itu. Tapi masih nunggu sedikit bukti karena menurut dia kamu masih banyak yang disembunyikan kayak gitu. Menurut dia seperti itu, atau dianya sendiri ya masih banyak menyembunyikan perasaan dia. Makanya kamu nanya dia sebenarnya perasaannya ke kamu seperti apa, karena untuk mewujudkan hubungan yang sehat menurut dia itu banyak hal nih, masih banyak PR-nya gitu, masih banyak yang bikin dia itu belum yakin gitu. Mungkin dia ini tipenya sangat berkomitmen, makanya ketika dia memutuskan untuk berkomitmen, dia all out gitu. Biasanya orang yang sangat berkomitmen seperti ini memang nggak mudah bilang iya saya mau komit kayak gitu loh, gitu. Karena dari kartu-kartu yang lain tidak ada niat dia untuk mempermainkan kayak gitu. Jadi faktornya itu lain lah gitu. Dia juga banyak bertanya sama kata hatinya, dia juga banyak menganalisa. Ini banyak faktor menganalisa sih, dia lebih banyak untuk menganalisa dengan kamu ini seperti apa ya. Pertimbangannya banyak ya, kalau memang kamu divorce, kamu punya anak, dia juga punya anak gitu, mungkin dia menilai kesanggupan dia untuk bareng itu seperti apa, kesiapan anak-anak seperti apa, kesiapan diri dia seperti apa, kesiapan diri kamu seperti apa, kemudian faktor apa namanya, kesiapan keluarga seperti apa gitu. Jadi banyak itu masih dipendam lah sama dia, nggak banyak berani menjanjikan apa-apa kayak gitu. Karena dianya juga ya faktor dianya, faktor kamunya juga dia lihat, intinya sih kalian bersama-sama belum siap sih gitu. Sepertinya itu yang terbaca di kartu kamu. Untuk kamu yang pilih file nomor 1, itu readingin kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu mengingatkan, apapun pilihan kamu, mau single, mau jadi teman aja, mau menikah, tunangan, divorce, apapun itu, jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi maupun standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Kita lihat gimana sih perasaan dia sebenarnya ke kamu itu seperti apa. Sekali lagi nih general reading, situasinya mungkin tidak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau situasi yang fully resonate, kamu bisa booking personal reading. Caranya ada di description box aku. Kamu tinggal klik aja mau
via Instagram, terus mau via Instagram bisa, mau via TikTok bisa DM, atau kamu boleh chat langsung di Telegram. Atau kamu yang mau belajar, kamu bisa tanya-tanya, diskusi sama aku bisa. Kalau kamu punya pertanyaan, tinggalin aja di kolom komentar. Perasaan dia sesungguhnya ke kamu itu gimana? Oke. Perasaan dia saat ini kamu seperti apa? Oke, dia ngeliat feeling dia itu, ini aku nggak tahu kenapa ya, ini kayak ada namanya kan kita ya, kalau kita mau meninggalkan seseorang itu biasanya energinya itu pergi duluan, dalam artian kayaknya ini udah nggak match nih kayak gitu, tinggal tunggu waktunya aja, dan itu yang dia rasakan saat ini kayak gitu. Karena aku nggak tahu apa memang dari pihak kamunya atau dianya ini ada indikasi ada apa ya, jadi akumulasi dari rasa sakit hati sih sebenarnya. Ini aku menyayangkan karena pada dasarnya kalian itu kalau saja mau menurunkan ego masing-masing, mungkin ini masih bisa bertahan gitu. Cuman kejadiannya itu karena komunikasi kalian selama ini nggak pernah ketemu gitu, menurut dia pun seperti itu. Terlalu banyak drama dalam hubungan kalian, makanya dia sudah ngerasa dia sudah cukup kayak gitu ya. Jadi ini akumulasi dari perasaan yang dia tahan, yang nggak pernah dia omongin gitu, dia menyembunyikan itu gitu, dan mengalihkannya kamu sibuk dengan urusan kamu, dia sibuk dengan urusan dia gitu, jadi urusannya itu nggak pernah selesai gitu, dan akhirnya itu yang menyelesaikan itu keputusan dia udah bulat sih, sepertinya sih hubungan ini sudah nggak ini lagi, udah nggak layak lagi gitu menurut logika dia ya, karena terlalu banyak drama dalam hubungan kalian gitu. Padahal ya yang sangat disayangkan ini kemungkinan sih orang ketiga nggak ada ya, murni putus karena dia ngerasa kalian nggak cocok gitu. Kemudian ya dia juga mau, mungkin kalian sementara apa ya, bukan putus hubungan gimana, tapi ya urus dulu masing-masing dulu, atau dia minta jeda waktu kayak gitu supaya kedepannya itu hubungannya itu lebih baik. Ini mungkin ada sebagian dari kamu, skenarionya adalah kamu terpaksa berpisah itu karena apa ya, karena ada kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi gitu. Bisa jadi misalnya kamu belajar ke luar negeri kayak gitu, karena ini ada kartu untuk belajar, atau pindah kota itu bisa gitu, dan ini memang sementara itu harus diakhiri kayak gitu, akan ada jarak lah berarti kayak gitu. Coba kita lihat, mungkin kalian sama-sama tidak bisa LDR gitu, jadi ya dia pikir kayaknya sih nggak bisa ya gitu, karena bagi dia itu ya sama-sama menyakitkan juga sih hubungannya, soalnya dia juga merasa dia udah klop sama kamu juga. Tapi ada satu
apa ya, kayak misal kayak apa ya, kalian ini kayak dipisahkan takdir menurut dia gitu. Ya kalau kamu ngerasa berat, sama dia juga ngerasa berat juga. Kita lihat kartunya lagi, teman kartunya ya. Gitu. Tapi ini juga bisa ada faktor keluarga juga sih ikut campur kayak gitu. Mungkin kalian berasal dari keluarga yang berbeda latar belakang, bisa, atau ya nggak match aja gitu, karena ini ada ikut campur dari figur ibu. Di sini juga kelihatan bahwa beberapa kali memang ada orang tua yang ikut campur. Orang tua yang ikut campur dalam hubungan kalian, makanya ya seperti ini. Sebenarnya pada dasarnya mungkin karena bonding kalian itu kurang kuat ya. Jadi pihak luar itu dengan mudahnya bisa mengintervensi. Jadinya seperti ini sih. Kayak gitu. Karena kan memang ya namanya kita juga masih punya ini ya, keluarga, orang tua itu ya memang banyak terjadi itu intervensi dari pihak orang tua. Itu banyak sih yang klien-klien aku pun seperti itu, karena kita juga kan ada apa ya, pola bahwa kalau kita tidak mendengarkan kita kualat, yang seperti itu sih. Itu bahwa orang tua tuh selalu tahu yang terbaik, yang kayak gitu. Takut kalau kita nggak mendengarkan orang tua sakit itu, karena banyak faktor ya dalam relationship itu, nggak cuman kita berdua, mungkin yang itu prinsip kamu dan dia mungkin ya, bukan cuman hanya kalian berdua yang kalian ini kan, tapi juga mau semuanya itu harmonis kayak gitu loh. Tapi satu hal yang ya aku ingetin aja, bahwa kita tuh nggak bisa membuat semua orang itu senang dan puas dengan hasil keputusan kita kayak gitu, karena dalam setiap keputusan selalu ada pro dan kontra gitu. Tapi coba kamu ambil keputusan yang terbaik yang bisa kamu handle gitu loh, dan sebisa mungkin tidak menimbulkan damage ke orang-orang di sekitar kamu. Tapi yang namanya kerusakan itu dalam satu keputusan itu tidak terhindari gitu. Kalau diminimalisir bisa, tapi kalau ditiadakan itu tidak bisa gitu. Antara pihak luar yang akan ngerasa kecewa, atau pihak kamu yang akan ngerasa kecewa dan menekan keinginan gitu loh. Oke, itu kamu yang pilih file nomor 2 itu readingan kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu ngingetin, apapun pilihan kamu, mau kamu berteman, mau single, mau tunangan, atau kamu menikah ataupun divorce, jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat ya, apa perasaan dia sebenarnya. Perasaan dia saat ini ke kamu itu apa? Perasaan dia saat ini kamu itu apa? Sekali lagi nih, general reading, situasinya mungkin nggak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau yang fully resonate, kamu bisa booking personal reading. Caranya ada, kamu tinggal klik aja link di description box aku. Kamu bisa chat via Telegram atau DM di IG atau TikTok. Lihat itu perasaan dia saat ini ke kamu saat ini. Perasaan dia saat ini ke kamu gimana? Oke.
Saat ini sih dia maunya itu apapun yang terjadi ya di yang kemarin-kemarin, dia maunya itu tuh kayak udah diudahin kayak gitu. Apapun yang terjadi itu yang penting kedepannya itu mau seperti apa gitu. Karena ini ada hubungannya dengan pernikahan ya. Karena ada beberapa kartu pernikahan yang keluar, mungkin situasinya adalah kamu menikah atau kamu ya divorce lah. Jadi apa ya, dia ngerasa bahwa kalian itu tidak apa ya, sudah punya bukan mindsetnya, tapi ini kan karena ada gap ya, gap usia, jadi memang nggak match aja gitu. Dan dia tuh maunya itu kayak diruntuhin yang pola lama kayak gitu, terus ngebangun satu hubungan tuh yang lebih sehat gitu. Jadi mau ada perbaikan lah kayak gitu. Apapun itu ya lebih apa ya, step by stepnya itu dijalanin bareng. Dia maunya kayak gitu, dia maunya sih bertahan gitu dalam ya mungkin ini pernikahan atau dalam ya komitmen lah, ada relationship yang komit. Dia maunya yang kemarin itu diubah polanya, mungkin pola komunikasinya yang mau dia ubah itu gitu. Karena dia mau itu kedepannya itu ngejalanin hubungan tuh lebih enak, jadi nggak ada lagi drama, nggak ada lagi banyak apa ya, nggak banyak stuck kayak gitu loh. Karena sempat ngerasa kehilangan sih ini, pernah kemarin tuh sempat ngerasa kehilangan atau ada pihak ketiga dalam hubungan kalian gitu. Pihak ketiga ini bisa jadi orang, maksudnya pria lain atau wanita lain, bisa jadi juga pemahaman orang, konselor juga bisa, atau pihak orang tua, keluarga, teman kayak gitu. Jadi intinya ada pihak-pihak yang kalian dengarkan lah omongannya seperti itu. Coba kita lihat lagi. Perasaan dia saat ini ke kamu seperti apa? Oke. Kalau memang ini situasinya adalah kamu menikah sama dia, dia pengennya itu mungkin lebih fokus juga untuk mengurus anak ya. Jadi mempertimbangkan juga anak. Kalaupun memang kemarin sempat ada orang ketiga, dia mau mempertahankan pernikahan karena dia pun nggak mau anak kalian itu kayak terlantar kayak gitu ya. Jadi sama-sama maunya itu ada perbaikan. Kemudian dia itu apa ya, pengen mungkin feelingnya itu lebih real lah. Mungkin dia akan menunjukkan secara ini bahwa dia itu maunya seperti apa
kayak gitu. Ini nih mungkin ada komunikasi yang lebih pasti ya, maksudnya komunikasinya itu lebih, maunya itu lebih jelas, atau bisa jadi dia mau ngajak apa ya, kayak ngajak ke orang yang netral gitu, atau ahli relationship bisa, marital counselor bisa gitu. Intinya sih dia mau ada perbaikan dalam hubungan kalian tuh. Dan dia ya itu, dia ngajak start dari nol lagi kayak gitu, dia nggak masalah mau perasaan dia seperti itu, atau dia ngerasa kayak diingetin lagi lah feeling di awal kalian ketemu itu seperti apa. Itu kalian sama-sama baru ngelewatin situasi yang nggak menyenangkan ya dalam hubungan. Itu sih, itu yang terlihat dari semua kartu ini, kayaknya memang cukup jelas gitu, jadi tidak terlalu banyak yang diceritakan. Itu intinya perasaan dia ke kamu. Kamu yang pilih file nomor 3, itu readingan kamu, semoga resonate. Seperti biasa aku selalu ngingetin, apapun pilihan kamu, mau kamu single, berteman aja, mau tunangan, menikah ataupun divorce, jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, standar, dan ekspektasi orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.